Halo semuanya, perkenalkan nama saya Graciela Velani Kristianto, saya adalah mahasiswa di Stikom Sudarso Purwokerto, program studi Sistem Informasi. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan implementasi REST API untuk login dan endpoint terproteksi dengan JWT token dan implementasi REST API sederhana untuk CRUD. Pertama, kita ketik Python min version untuk melihat versi dari Python-nya. Kemudian kita ketik pip3 install virtual environment. Setelah terinstall, selanjutnya kita ketik virtual env min version untuk melihat versi dari virtual environment-nya. Setelah itu, ketik change directory ke dokumen supaya berpindah ke dokumen. Kemudian, kita ketik mkdir untuk membuat folder baru dengan nama UAS Pemrograman Web Gracela. Kemudian, kita change directory lagi ke UAS Pemrograman Web Gracela supaya berpindah ke UAS Pemrograman Web Gracela. Kemudian kita ketik virtual env untuk membuat environment-nya. Jika sudah, kita aktifkan env. Caranya env script activate.bat. Ya, jika sudah muncul env di depannya, kemudian kita ketik code titik untuk membuka Visual Studio Code-nya. Selanjutnya, kita klik terminal, lalu pilih New Terminal, kemudian ketik pip3 install Flask. Lalu kita tunggu sampai proses instalasi Flask-nya selesai. Kemudian kita ketikkan pip3 install python.env untuk menginstal python.env-nya. Selanjutnya, buat folder baru dengan nama app. Di dalam folder app, buat file baru dengan nama _init__.py. Kemudian pada init.py itu kita ketikkan from Flask import Flask untuk mengimport Flask-nya. Kemudian app sama dengan Flask name. Maaf, tadi ada kesalahan, seharusnya F-nya besar. Selanjutnya, buat sebuah file baru pada folder app dengan nama routes.py. Kemudian pada init.py-nya ditambahkan from app import routes untuk mengimport root-nya. Routes. Kemudian di bagian roots-nya diketikkan from app import app untuk mengimport app-nya, lalu add app.routes ini untuk memanggil nantinya di localhost-nya. Kemudian membuat fungsi dengan nama index.
lalu mengembalikan nilainya dengan return hello flask app. Selanjutnya, buat file baru dengan nama .env. Dan buat file baru lagi dengan nama server.py. Pada server.py, ketikkan from app import app untuk mengimport app-nya. Kemudian pada file.env, ketikkan flask _app sama dengan server.py dan flask _env sama dengan development. Selanjutnya di dalam folder app, buat folder dengan nama model. Dan buat satu folder lagi dengan nama controller. Kemudian, ketik di terminal flask run untuk menjalankan flask-nya. Di sini masih terjadi error. Kemudian dicek di routes itu S-nya dihilangkan. Kemudian kita coba lagi flask run. Di sini sudah berhasil. Kemudian klik untuk menuju ke localhost. Selanjutnya, ketikkan pip3 install flask SQL Alchemy untuk menginstal SQL Alchemy-nya. Kita tunggu sampai selesai. Kemudian, ketikkan pip3 install flask migrate untuk menginstal flask migrate-nya. Kita tunggu sampai selesai. Selanjutnya, ketikkan pip3 install py_mysql untuk menginstal py_mysql-nya. Selanjutnya, kita nyalakan Apache dan MySQL pada exam-nya. Selanjutnya, kita ke phpMyAdmin, lalu buat database baru dengan nama UAS Pemrograman Web Gracela. Lalu kita ke file.env, tambahkan db host sama dengan 127.0.1.23306 karena itu portnya. Lalu db database sama dengan nama database yang tadi telah kita buat, UAS Pemrograman Web Gracela. Kemudian db username sama dengan root dan db password itu dikosongkan. Selanjutnya, buat file baru dengan nama config.py. Lalu di file config.py ini ketikkan import OS untuk mengimport OS. Kemudian basdir sama dengan os.path.aspat kurung buka os.path.dirname. Kemudian file.
Selanjutnya, buat kelas dengan nama config yang berisi objek. Kemudian terdapat host sama dengan str os.environ.get dbhost untuk mendapatkan db hostnya. Kemudian kita copy lalu kita paste di bawahnya. Kita paste 4. Kemudian kita ubah yang kedua menjadi database. Yang ketiga menjadi username. Yang keempat menjadi password. db_database, kemudian yang ketiga db_username, dan yang keempat db_password. Kemudian SQL alchemy underscore database underscore URI sama dengan MySQL plus py MySQL, kemudian tambah username, kemudian tambah password, kemudian tambah host, dan kemudian tambah database. Selanjutnya SQL alchemy underscore track underscore modification sama dengan false. Kemudian SQL alchemy underscore record underscore queries sama dengan true. Selanjutnya, pada file init.py tambahkan from config import config untuk mengimport config-nya. Lalu tambahkan from flask SQL alchemy import SQL alchemy untuk mengimport SQL alchemy-nya. Kemudian tambahkan juga from flask migrate import migrate untuk mengimport migrate-nya.
Selanjutnya, tambahkan app.config.from object config. Kemudian db sama dengan SQL Alchemy app. Dan tambahkan migrate sama dengan migrate app, db. Kemudian pada terminalnya kita ketikkan flash db init. Selanjutnya, pada folder model, kita buat file baru dengan nama init.py. Kemudian, buat lagi dengan nama user.py atau user.python. Pada file user.python, ketikkan from app import app untuk mengimport dari app. Kemudian from datetime import datetime. Selanjutnya buat kelas dengan nama user db.model. Dalamnya terdapat ID sama dengan data db.column, ini untuk di database-nya. Kemudian tipenya big integer. Kemudian ID ini merupakan primary key, sehingga primary key-nya true. Kemudian ID ini nantinya akan auto increment, sehingga auto increment true. Selanjutnya setelah ID ada name. Tipenya string. Panjangnya 250. Kemudian null labelnya false. Kemudian selanjutnya ada email. Ini nantinya akan menjadi kolom di database-nya. Nama-nama kolomnya. Email ini tipenya string. Panjangnya 60. Indeksnya true. Kemudian unique. Dan null labelnya false. Selanjutnya ada password. Password ini tipenya string. Panjangnya 250. Kemudian null labelnya false.
Kemudian ada create add. Tipenya datetime. Kemudian defaultnya datetime dot utc now. Kemudian kita copy, lalu ubah create menjadi update, sehingga menjadi update app. Selanjutnya, buat sebuah fungsi wrapper. Self. Kemudian return user dot format self dot name. Maaf, tadi ada kesalahan, seharusnya import db atau database. Selanjutnya, pada terminal, ketikkan flask db migrate -m, berikan komentar membuat tabel user. Selanjutnya, pada terminal ketikkan flask db upgrade untuk mengupgrade database-nya. Kemudian cek di phpMyAdmin. Ternyata tabel usernya masih belum masuk. Sehingga pada file init.py tambahkan from app.model import usernya. Kemudian kita migrate lagi, lalu upgrade database-nya, kemudian cek di phpMyAdmin-nya lagi. Sekarang sudah muncul tabel usernya. Kemudian cek struktur dari tabel usernya, terdapat ID, name, email, password, create add, dan update add. Selanjutnya pada folder model, buat file baru dengan nama mata kuliah .python. Lalu di dalam file mata kuliah.python ketikkan from app import db, import database. Kemudian buat kelas dengan nama mata kuliah db.model. Isinya ada kode kuliah, ini nantinya akan jadi kolom sama seperti yang di tabel user tadi. Kemudian tipenya big integer, sama seperti ID pada user. Kemudian primary key, true. Dan auto increment-nya juga true. Selanjutnya ada nama mata kuliah. Ini tipenya
string, kemudian null labelnya false. Kemudian kita copy, lalu kita paste. Lalu kita ubah panjang stringnya. Dan kemudian ubah namanya menjadi jumlah SKS. Dan yang terakhir, dosen pengampu. Selanjutnya buat dev seperti tadi. Isinya return mata kuliah, format, self, name. Kemudian pada file init.python tambahkan mata kuliah dari diimport mata kuliahnya. Kemudian migrate dengan komentar membuat tabel mata kuliah. Jika sudah di migrate, kemudian di upgrade database-nya. Selanjutnya, cek pada phpMyAdmin-nya. Sekarang sudah muncul tabel mata kuliah. Kemudian, tambahkan data pada tabel mata kuliah. Misalnya nama mata kuliahnya pemrograman web. Kemudian jumlah SKS-nya 3. Dosen pengampunya Pak Purwono, Skom, Mkom. Kemudian data yang kedua, nama mata kuliahnya Etika Profesi. Jumlah SKS-nya 2, dosen pengampunya Melani, Skom. Selanjutnya, data yang ketiga, nama mata kuliahnya pemrograman 3. Kemudian jumlah SKS-nya 3 dosen. Jumlah SKS-nya 3, dosen pengampunya Jonathan Skom. Kemudian kirim. Ya, ini data yang telah diinputkan. Selanjutnya pada folder app, buat sebuah file baru dengan nama response.python. Kemudian pada file response.python ketikkan from Flask import JSONify dan
make response. Selanjutnya buat fungsi dengan nama success, values, dan pesannya, message. Isinya data, (2) values, message, sama (2) message. Kemudian di-returnkan make response, JSONify, lalu res, 200. Kemudian kita copy, lalu kita paste di bawahnya. Kita ubah sukses menjadi bad request. Kemudian kita ubah menjadi 400. Selanjutnya, pada folder controller, buat sebuah file dengan nama mata kuliah controller.python. Pada file mata kuliah controller.python ini, ketikkan from app.model.matakuliah import mata kuliah untuk mengimport mata kuliah dari folder model mata kuliah. Kemudian from app import response, lalu app dan db untuk mengimport response app db dari app. From Flask import request untuk mengimport request dari Flask. Selanjutnya, buat fungsi dengan nama index. Kemudian ada try mata kuliah sama dengan mata kuliah .query .all semua. Kemudian data sama dengan kita kosongkan dulu datanya. Kemudian buat fungsi lagi dengan nama format array. Kemudian ada array. Kemudian ada for i in datas, di dalam datas, array.append. Kita kosongkan dulu. Kemudian buat sebuah fungsi lagi dengan nama single object. Data. Kemudian ada data. Isinya kode kuliah. Kode kuliah (2) data.kode kuliah. Kemudian ada nama mata kuliah. (2) data.nama mata kuliah. Kemudian ada jumlah SKS sama dengan data.jumlah SKS. Dan yang terakhir ada dosen pengampu.
data.dosen pengampu. Kemudian returnkan data. Kemudian pada array.append yang tadi, masukkan single object i. Kemudian returnkan array-nya. Selanjutnya, tambahkan pada data menjadi data sama dengan format array mata kuliah. Lalu return response .success data, pesan sukses. Karena ada try, maka tambahkan exception, kemudian print untuk menampilkan pesan errornya jika ada error. Selanjutnya ke file routes.python, tambahkan app.route. Kemudian untuk memanggil nantinya di localhost-nya menggunakan slash mata kuliah. Kemudian methods-nya get. Kemudian def mata kuliah. Kemudian returnkan sebelum di return kita import dulu mata kuliah controllernya dari app.controller. Kemudian returnkan mata kuliah controller .index. Selanjutnya ketikkan flask run, lalu buka pada localhost-nya, kemudian tambahkan slash mata kuliah. Maka akan muncul datanya. Hanya ini baru muncul satu. Kemudian kita benarkan return-nya, lalu kita jalankan kembali flask-nya, panggil melalui localhost-nya, slash mata kuliah. Sekarang sudah muncul datanya, data mata kuliah. Kemudian kita akan melakukan post data pada file mata kuliah controller.python. Tambahkan buat fungsi save dengan nama save, kemudian ada try, lalu nama mata kuliah, sama dengan request dari get nama mata kuliah. Kemudian kita copy, lalu kita paste sehingga menjadi 3. Kemudian yang kedua diubah menjadi jumlah SKS.
Yang ketiga menjadi dosen pengampu. Lalu mata kuliah sama dengan mata kuliah kurung buka nama mata kuliah sama dengan nama mata kuliah, lalu jumlah SKS sama dengan jumlah SKS, kemudian dosen pengampu sama dengan dosen pengampu. Selanjutnya, DB Session 8 mata kuliah. Lalu DB Session Commit kemudian return response .success. Diberikan pesan sukses menambahkan data mata kuliah. Karena ada try, maka di sini ada exception SE print E untuk menampilkan pesan error jika terjadi error. Lalu pada file routes.python pada methods-nya ditambahkan post. Lalu kita tambahkan menjadi ada if request.method get. Jika request metodenya get, maka akan mengembalikan nilai mata kuliah controller.index. Tetapi jika tidak atau else, maka akan return mata kuliah controller.save. Kemudian coba get mata kuliah pada Postman. Ya, sudah berhasil. Selanjutnya coba post, metode post mata kuliah. Kita copy linknya. Lalu pilih body, lalu pilih form data. Kemudian pada key-nya isi sesuai pada tabel di database, yaitu ada nama mata kuliah, kemudian jumlah SKS, dan dosen pengampu. Lalu isi value-nya. Di sini saya isikan manajemen, misalnya nama mata kuliahnya manajemen proyek sistem informasi.
Kemudian jumlah SKS-nya 3, dosen pengampunya Putri MKom. Jika sudah, lalu klik send. Kemudian sudah berhasil, lalu cek menggunakan metode get. Ya, datanya sudah bertambah. Lalu cek pada localhost-nya, datanya juga sudah bertambah. Kemudian cek di phpMyAdmin, datanya juga sudah bertambah. Kemudian untuk mengupdate data, pada file matakuliah.controller.python, tambahkan buat sebuah fungsi dengan nama ubah kode kuliah. Kemudian terdapat try. Try nama mata kuliah sama dengan request dari get nama mata kuliah. Kemudian di copy supaya lebih cepat. Copy menjadi 3. Kemudian yang kedua diubah menjadi jumlah SKS, dan yang ketiga menjadi dosen pengampu. Pada request from get-nya juga diubah get jumlah SKS dan get dosen pengampu. Kemudian input nama mata kuliah kemudian jumlah SKS, (2) jumlah SKS, kemudian dosen pengampu, (2) dosen pengampu. Di sini saya lupa menambahkan kurung, sehingga tadi saya cut dulu, lalu di paste lagi. Kemudian mata kuliah sama dengan mata kuliah dot query dot filter by filter menggunakan kode kuliah sama dengan kode kuliah dot first. Kemudian mata kuliah dot nama mata kuliah sama dengan nama mata kuliah.
Kemudian mata kuliah jumlah SKS, kita copy saja. Yang kedua jumlah SKS. Kemudian yang ketiga dosen pengampu. Mata kuliah jumlah SKS sama dengan jumlah SKS. Mata kuliah dosen pengampu sama dengan dosen pengampu. Kemudian DB session commit. Setelah itu return untuk mengembalikan nilai respon .success karena ini misalnya berhasil. Input, lalu berikan pesan sukses mengupdate data mata kuliah. Kemudian karena tadi ada try, maka di sini ada exception, SE, kemudian print E untuk menampilkan pesan error. Selanjutnya pada file routes.python, tambahkan app.route. Ini nantinya akan dipanggil di localhost /dosen /kode kuliahnya. Kemudian metodenya put untuk mengupdate data. Kemudian def mata kuliah input. Kemudian kode kuliah. Kita ubah menjadi mata kuliah detail. Kemudian return mata kuliah controller ubah kode kuliah. Sorry, tadi ada kesalahan, seharusnya itu mata kuliah, bukan dosen. Kemudian jalankan flash run. Ketika sudah jalan, coba di Postman. Coba put data. Sekarang datanya sudah masuk. Kita coba menggunakan metode get, dan datanya telah berubah. Kemudian coba di localhost-nya, datanya juga sudah berubah. Dan cek pada phpMyAdmin-nya. Datanya juga sudah berubah. Selanjutnya untuk menghapus data, pada file mata kuliah controller.python, tambahkan buat sebuah fungsi dengan nama hapus kode kuliah. Kemudian terdapat try mata kuliah sama dengan mata kuliah .query .filter by. Ini sama seperti yang ubah tadi, filter by berdasarkan kode kuliah. Difilter berdasarkan kode kuliah sama dengan kode kuliah. First. Selanjutnya if
Jika bukan mata kuliah, if not mata kuliah, return kan responsnya .get request. Kemudian diberi pesan data mata kuliah kosong. Selanjutnya db.session delete mata kuliah. Kemudian db.session commit. Kemudian return response .success, lalu berikan pesan berhasil menghapus data. Karena tadi ada try, maka terdapat exception SE print E untuk menampilkan pesan error jika terjadi error. Lalu pada routes.python di bagian methods-nya tambahkan delete. Lalu kita tambahkan if, kita copy saja dari yang atasnya, if request.methods sama dengan put, maka return mata kuliah controller ubah kode kuliah. Elif jika request metodenya delete, return mata kuliah controller, lalu panggil fungsi yang tadi telah kita buat, yaitu hapus. Return mata kuliah controller hapus. Hapus kode kuliah. Selanjutnya, coba hapus menggunakan Postman. Dan berhasil menghapus data. Lalu cek menggunakan metode get, datanya juga sudah terhapus. Kemudian cek pada phpMyAdmin-nya, datanya juga sudah terhapus. Kemudian cek pada localhost-nya, datanya juga sudah terhapus. Kemudian untuk menambahkan level pada tabel user, pada file user.python, tambahkan level. Level sama dengan db kolom, lalu tipenya big integer, lalu nullable-nya false. Kemudian kita migrate flask db migrate -m berikan komentarnya update tabel user. Jika sudah di-migrate, selanjutnya di-upgrade. Flask db upgrade.
Lalu coba cek struktur tabel user di phpMyAdmin. Sudah bertambah level. Kemudian pada terminal ketik pip install workzone untuk menginstal workzone-nya. Untuk memastikan, di sini saya install lagi menggunakan pip 3 install workzone. Ya sudah. Kemudian pada file user.python tambahkan from workzone. .security import generate from workzone security import generate password hash dan cek password hash. Kemudian tambahkan dev set password self kemudian password self.password sama dengan generate password hash password. Kemudian dev cek password self, password isinya return cek password hash self.password password. Ya, selanjutnya pada folder controller, buat sebuah file baru dengan nama usercontroller.python. Pada file usercontroller.python, ini cukup copy dari file mata kuliah.python, lalu diubah sedikit-sedikit. Ubah mata kuliah menjadi user, kemudian copy lagi yang bagian save, dev save. Kemudian ubah nama fungsinya menjadi buat admin. Kemudian ubah nama mata kuliah menjadi name, lalu jumlah SKS menjadi email, dosen pengampu menjadi password, lalu tambahkan level sama dengan 1, defaultnya 1. Kemudian ubah mata kuliah menjadi users. Ubah mata kuliah menjadi user. Nama mata kuliah menjadi name. Jumlah SKS menjadi email.
dan dosen pengampu menjadi level. Kemudian tambahkan users dot set password. DB session add-nya ubah menjadi users. Lalu ubah keterangan suksesnya menjadi sukses menambahkan data admin. Selanjutnya, pada file routes.python, copy saja yang sudah ada, kemudian paste di bawahnya. Lalu tambahkan import user controller. Kemudian ubah mata kuliah menjadi create admin. Kemudian metodenya menjadi post. Lalu ubah mata kuliah menjadi buat admin. Diubah menjadi admins. Kemudian return user controller dot buat admin. Selanjutnya ketikkan flash run pada terminal. Lalu coba pada Postman. Metodenya post, kemudian copy link localhost-nya. /create admin. Kemudian pilih body, form data, masukkan key-nya itu name, email, dan password. Kemudian isi value-nya. Di sini saya isi name-nya Graciela. Kemudian misalnya emailnya graciela@gmail.com. Kemudian passwordnya 123456. Lalu send. Sukses menambahkan data admin. Kemudian cek di phpMyAdmin. Sudah ada datanya. Selanjutnya pada terminal, ketikkan pip 3 install flash jwt extended untuk menginstal jwt extended. Kemudian untuk mengecek ke folder environment lalu library, kita lihat di situ sudah muncul flash jwt extended. Kemudian pada file .env tambahkan jwt secret sama dengan xxxxxxx. Selanjutnya pada file config.python tambahkan jwt secret key sama dengan stros.environ.get jwt secret.
Lalu pada file usercontroller.python, tambahkan import from flash jwt extended import bintang, import semuanya. Kemudian import datetime. Lalu tambahkan def single object data. Isi dari datanya itu ada ID, data.id, kemudian ada name, kita copy saja menjadi 4, kemudian yang kedua diubah menjadi name, yang ketiga menjadi email, yang keempat menjadi level. Name sama dengan data.name, email data.email, dan level data.level. Kemudian returnkan datanya. Selanjutnya buat fungsi dengan nama login. Login try email sama dengan request dari get email, kemudian password sama dengan request dari get password. Kemudian user sama dengan user .query .filter by, jadi akan difilter berdasarkan email sama dengan email. .first. If not user, jika bukan user, maka akan mengembalikan nilai atau return response.getRequest. Dan diberikan pesan email tidak terdaftar. Selanjutnya, if not user, the check password, maka mengembalikan nilai dari respond get request dengan pesan kombinasi password salah. Selanjutnya, data sama dengan single object user. Kemudian expires sama dengan datetime time delta days 7, jadi 7 hari. Kemudian expires refresh sama dengan datetime time delta
days 7. Sama, 7 hari. Selanjutnya, akses token sama dengan create akses token. Untuk membuat akses token, data, fresh sama dengan true, expires delta sama dengan expires. Kemudian refresh token, untuk membuat refresh tokennya, create refresh token, refresh token, data, lalu expires deltanya itu expires refresh. Selanjutnya, return response.success. Isinya data titik 2 data, akses token, titik 2 akses token, kemudian refresh token, titik 2 refresh token. Kemudian berikan pesan sukses login. Karena tadi terdapat try, maka ditambahkan exception SE print E untuk menampilkan pesan error. Kemudian pada file routes.python tambahkan app.route, kemudian /login untuk memanggil di localhost-nya. Kemudian methods-nya post. Metodenya post. Kemudian def logins. Return user controller dot login. Kemudian pada file init.python tambahkan from flask jwt extended import jwt manager untuk mengimport jwt manager. Dan tambahkan jwt sama dengan jwt manager app. Kemudian cek di Postman, masih belum berhasil. Kemudian kembali ke Visual Studio Code, lalu flash run,
Kita coba jalankan flash-nya dulu, lalu kita coba lagi. Lalu muncul akses tokennya dan refresh token. Kemudian pada file routes.python-nya kita tambahkan from flash jwt extended import get jwt identity untuk mengimport get jwt identity dari flash jwt extended. Kemudian from flash jwt extended import jwt required untuk mengimport jwt required dari flash jwt extended. Kemudian tambahkan untuk protected-nya. Kita buat add app.route, kemudian /protected untuk memanggil localhost-nya. Kemudian methods-nya get, lalu add jwt required, kemudian dev protected, current user sama dengan get jwt identity. Current user untuk mendapatkan jwt identity. Kemudian return response success, lalu current user, dan berikan pesan sukses. Sekarang coba protected-nya menggunakan Postman. Copy localhost-nya, link localhost-nya, kemudian paste, tambahkan /protected. Lalu kita coba send, masih error. Lalu coba masukkan menggunakan akses token. Authorization, kemudian type-nya bearer token, kemudian send, masih error. Kemudian kita coba tambahkan di jwt required-nya kurung buka dan kurung tutup, kemudian jalankan kembali flash-nya. Lalu kita cek tidak menggunakan token, lalu kita send, maka akan muncul pesan missing authorization. Kemudian kita tambahkan token, masukkan tokennya, kemudian kita send, dan muncul datanya. Ya, sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih.